Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Dalam semangat kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat, personel Batalion A pelopor Satuan Brimob Polda Sumatera Utara kembali menunjukkan wujud nyata pengabdian melalui kegiatan bakti sosial Jumat Berkah Peduli Sesama. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 3 titik lokasi strategis di wilayah Kota Medan. Dipimpin langsung Danton 3 Kompi 3 Batalion A Pelopor, Ibda Rajab Harahap, kegiatan ini mendapatkan sambutan hangat dan penuh antusiasme dari masyarakat di sekitar lokasi. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan, pemberian tali asih berupa bingkisan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang tinggal di sekitar Makosat Brimob Polda Sumut dan wilayah sekitarnya. Kegiatan ini bukan hanya sekedar bentuk berbagi, tetapi juga merupakan jembatan yang mempererat hubungan emosional dan sosial antara anggota Brimob dengan masyarakat. Ibda Rajab Harahap dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan sinergi antara aparat keamanan dan warga, serta menjadi media bagi personel Brimob untuk semakin dekat dan peduli terhadap kondisi sosial masyarakat di lingkungan sekitar. Kehadiran Brimob bukan hanya terlihat saat pengamanan dan penindakan, tetapi juga hadir saat masyarakat membutuhkan uluran tangan dan kasih sayang. Melalui Jumat Berkah ini, bisa menanamkan nilai empati dan semangat gotong royong. Dari Humas Polda Sumatera Utara, melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional tahun 2025 yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Polres Sumedang melaksanakan kegiatan penanaman benih jagung di lahan baku sawah seluas 20 hektar di Tugu Wado, pesisir Waduk Jati Gede, Dusun Maleber, Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika, didampingi Wakapolres Sumedang Kompol Sungkowo serta jajaran pejabat utama Polres Sumedang dan para kapolsek di wilayah hukum Polres Sumedang. Turut hadir pula dalam kegiatan ini UPTD Pertanian Wado Jatinunggal, perwakilan dari Forkopimkam Wado, Kuwu, dan LPMD sekecamatan Wado, serta para petani yang tergabung dalam Gapoktan dan Poktan di Desa Wado. Benih jagung ditanam di lahan baku sawah LBS seluas 20 hektar di Tugu Wado, pesisir Waduk Jati Gede, Dusun Maleber, Desa Wado, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Kapolres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dalam waktu 1 tahun. Program ini menjadi bentuk sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi kementerian, serta masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal. Dari Humas Polres Sumedang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, semangat persatuan dan kedamaian menyelimuti halaman kantor Gubernur Papua saat lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari personel TNI Polri, ASN, Forkopimda, dan masyarakat Kota Jayapura turut ambil bagian dalam kegiatan olahraga bersama. Acara ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat pagi, Bapak Ibu mengatakan pagi. Semangat persatuan dan kedamaian menyelimuti halaman kantor Gubernur Papua saat lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari personel TNI Polri, ASN, Forkopimda, dan masyarakat Kota Jayapura turut ambil bagian dalam kegiatan olahraga bersama. Acara ini digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memberikan himbauan penting jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Susana Dewi Jana Wanggai, Ketua MPR Papua, Nerlin Swamuar, Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Haryanto, Irwasda Polda Papua Kombes Pol Jeremias Rontini, dan sejumlah pejabat dari Polda Papua, TNI, Forkopimda, serta tokoh masyarakat lainnya.
Total peserta yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang, terdiri dari masyarakat, personel TNI Polri, serta perwakilan instansi pemerintah. Semangat pagi. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pemanasan bersama yang diikuti seluruh peserta. Kemudian, Sekda Papua, Susana Dewi Janawanggai melepas peserta jalan santai dari halaman kantor gubernur dengan mengangkat bendera start. Rute yang ditempuh melintasi kawasan Ruko Dok 2, Mapolda Papua, Lantamal 10 Jayapura, Bank Indonesia, Mall Jayapura, hingga kembali ke titik awal. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pembagian door prize kepada peserta dan aksi donor darah sebagai bentuk solidaritas sosial. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung meriah dan disambut antusias oleh masyarakat. Kegiatan olahraga bersama ini bukan hanya mempererat sinergi antara pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat, tetapi juga menjadi momen penting untuk menumbuhkan semangat persatuan dan komitmen menjaga Papua tetap aman, damai, dan demokratis menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Informasi berikutnya pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri haul almarhumin sesepuh dan warga Pondok Pesantren Butet Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu malam 2 Agustus 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri haul almarhumin sesepuh dan warga Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu malam 2 Agustus 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajaran pejabat utama diantaranya Irwa Sumpori, Kabaintel Kampori, Kadif Propam Polri, Kadif Humas Polri, Kapusdokes Polri, dan Wakabar Reskrim Polri berharap melalui kegiatan ini dapat semakin memperkokoh sinergisitas antara Polri dengan para ulama. Selain menjadi bentuk penghormatan, doa, dan rasa syukur atas jasa para sesepuh, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkokoh nilai-nilai keislaman, budaya pesantren, dan semangat sinergisitas dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang baldatun tayyibatun warabun ghafur. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri dan ulama memiliki peran dan fungsi saling melengkapi dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Oleh karenanya, Polri mengajak seluruh para kiai, ustadz, ulama, dan para santri mendukung setiap langkah serta upaya Polri dalam menyukseskan program-program pemerintah demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Polri TV. Sementara itu pemirsa, kehadiran Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada haul almarhumin sesepuh dan warga Pondok Pesantren Butet Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu malam 2 Agustus 2025 menjadi simbol penghormatan institusi negara terhadap warisan keilmuan, spiritualitas, dan peran sosial pesantren. Kehadiran Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam haul almarhumin sesepuh dan warga Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu malam 2 Agustus 2025 ini menjadi simbol penghormatan institusi negara terhadap warisan keilmuan, spiritualitas, dan peran sosial pesantren. Kehadiran Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri dalam kegiatan haul ini menjadi pengingat bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Selain itu juga pesantren menjadi mitra strategis negara dalam membina umat dan menangkal berbagai bentuk radikalisme serta disintegrasi moral. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri dan ulama memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga persatuan kesatuan NKRI. Oleh karenanya, Polri mengajak seluruh para kiai, ustadz, ulama, dan santri mendukung setiap langkah serta upaya Polri dalam menyukseskan program pemerintah demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tim Liputan Polri TV.
Dan pemirsa, sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dengan tujuan memutus mata rantai kemiskinan, pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi atau bisa juga melalui pendampingan sosial PKH di masing-masing wilayah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sekolah rakyat bertujuan untuk memberikan pendidikan gratis dan berkualitas, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, dengan tujuan memutuskan mata rantai kemiskinan. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi atau bisa juga melalui pendamping sosial PKH di masing-masing wilayah. Berikut adalah tujuan dan cara pendaftaran sekolah rakyat. Tujuan sekolah rakyat memutuskan rantai kemiskinan. Sekolah rakyat didirikan untuk memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memiliki peluang lebih baik untuk keluar dari kemiskinan. Pendidikan gratis dan berkualitas. Sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis, termasuk asrama dan kebutuhan dasar, untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan kurikulum yang mengacu pada standar nasional, namun juga menekankan pada pengembangan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan. Mempersiapkan generasi emas. Sekolah ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, memiliki jiwa kepemimpinan, dan siap berkontribusi bagi bangsa. Cara mendaftar sekolah rakyat. Cek status DTKS, pastikan keluarga Anda terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Pendaftaran online. Kunjungi situs web resmi sekolah rakyat atau situs web Kementerian Sosial. Isi formulir pendaftaran dengan data yang benar. Unggah surat pernyataan orang tua yang menyatakan komitmen terhadap pendidikan anak. Seleksi. Verifikasi ekonomi untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Tes akademik untuk mengukur kesiapan belajar. Seleksi tambahan jika diperlukan. Perhatikan informasi resmi. Ikuti informasi terbaru mengenai sekolah rakyat melalui situs web resmi, media sosial, atau hubungi pendamping sosial di wilayah Anda. Waspada penipuan, jangan mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan biaya apapun. Proses pendaftaran dan seleksi sekolah rakyat sepenuhnya gratis. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.